Oke, di video kali ini gua pengen comparing ya kan tipis-tipis aja lah. Kedua HP ini yang satu dari Samsung, yang satu dari Xiaomi punya tepatnya Poco lah kita panggil ya kan. Nah, kedua handphone ini sama-sama RAM 6GB, sama-sama harganya 1 jutaan. Tapi di antara kedua HP ini yang gua pakai, yang gua lebih preferin adalah si Samsung Galaxy A50s. Yang rival yang gue bandingin yang sebelah kanan ya, itu adalah Poco M3 Pro 5G, sama-sama RAM 6GB. Dan kenapa gue malah pilih si Pekima Samsung Galaxy A50s yang RAM 6GB ini? Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Di video ini gue bakal kasih tahu dulu kelebihan-kelebihannya di awal video untuk si Samsung A50s. Coba lo tonton dulu sampai habis, karena di akhir video gue bakal kasih tahu juga kelebihan di Poco M3 Pro 5G. Oke, kita bahas di kedua handphone ini. Ngomongin soal desain, kedua handphone ini sama-sama pakai desain yang ala-ala lah kalau gue boleh bilang ya kan. Karena bagian belakangnya itu bukan kaca banget ya, bukan kaca beneran, maksud gue apa sih bacotan gue. Intinya bagian belakangnya itu kilat-kilat gitu, sama-sama kilat dan sama-sama fingerprint magnet dan sama-sama gampang baret lecet. Jadi untuk kondisi second ya, kalau lo beli biasanya handphone ini tuh udah baret-baret gitu, dan ya itu adalah hal yang wajar karena bodinya itu bukan yang flagship gitu ya kan. Terus bagian bawahnya handphone ini sama-sama ada speaker, lubang speaker di bagian bawah, bukan di bagian layar gitu, bukan. Dan ada Type-C di kedua handphone ini. Jadi kalau buat pengecasan sama-sama udah support fast charging semua lah. Dan nggak perlu gue bacot panjang lebar, lu udah pada paham lah. Intinya kedua handphone ini untuk bagian per port-portan itu sama aja. Jadi nggak ada yang lebih menang, nggak ada yang lebih kalah. Tapi gue lebih suka desain yang ada di M3 Pro ya. Nah, kenapa gue malah pilih si Samsung Galaxy A50s? Lo nggak bisa ngejudge gue ya. Ini berdasarkan opini pribadi, ini berdasarkan kebutuhan gue secara pribadi, kebutuhan gue ya. Gue pilih Samsung ini yang pertama, lo bisa lihat di sini. Kameranya ada lensa lebar ya. Ini key feature yang bisa lo lihat ya kan. 48 megapiksel ya, si Poco juga sama 48. Cuman bedanya si Samsung ini kameranya ada lensa lebar ya. Dan baterainya gede all day ya, si Poco juga baterainya gede. Tapi yang gue suka, yang gue bikin jatuh cinta sama HP ini, gue malah pilih si Samsung A50s ini ketimbang si Poco M3 Pro 5G, sama-sama RAM 6GB, sama-sama harga 1 jutaan. Karena layarnya AMOLED boy. Layar AMOLED itu fix, no debat, no kecot. Lu gak bisa comparing sama layar apapun itu, termasuk iPhone yang layarnya belum OLED-OLEDan. Layar AMOLED itu jauh lebih enak di mata, jauh lebih adem di mata untuk pemakaian siang malam, gelap-gelapan, dan lain-lain. Itulah yang gue rasakan. Ngomongin soal desain, ini gua no komen lah. Intinya kalau desain Samsung ini menurut gue ampas lah ya, biasa aja. Dan ini yang gue suka lagi, samping layar AMOLED, performa kameranya, kombinasi kameranya. 5 megapiksel, 48 megapiksel, 8 megapiksel. 48 megapiksel nggak terlalu butuh buat gue, tapi yang 8 megapiksel lensa lebarnya ini butuh banget buat gue. Jadi gue keseharian tuh biasa pakai iPhone 14 Pro, ada lensa lebar, ada lensa normal. Dan untuk handphone secondary gue, handphone kedua gue, juga fiturnya jadi sama aja kayak iPhone gue. Ada lensa biasa, ada lensa lebarnya. Dan hal yang sesepele itu ngebuat gue ya udah ini yang gue butuhin gitu. Jadi sama-sama bisa ngebutuhin untuk kebutuhan gue lah. Jadi kalau untuk lensa lebar itu untuk daily itu kepake banget buat gue ya, buat dokumentasi itu butuh banget gue lah lensa lebar. That's why kenapa gue pilih si Samsung Galaxy A50s. Nah, yang gue sebutin tadi itu nggak ada semua tuh di Poco M3 Pro 5G, kecuali tipis-tipis lah, sama-sama baterai gede, layar gede gitu. Dan yang paling gue kerasa banget saat pemakaian ya layar, yang kayak gue bilang tadi ya, gue nyinggung layar di awal nih, gue kasih lihat deh. Kita coba hidupin kedua handphone ini, si Poco udah gue hidupin, sekarang coba hidupin si Samsung Galaxy A50s ini. Nah, dari tampilan layar hidup aja lo udah bisa lihat, brightness Samsung itu way better ya, terang sekali. Gue tuh anaknya outdoor banget lah ya kan, suka ke sawah maghrib bawa cewek ya kan, terus banyak hal lah ya yang gue lakuin di sawah ya. Jadi ya buka celana tipis-tipis lah. Jadi tuh gue butuh banget layar tuh yang brightnessnya tuh terang banget. Jadi kalau lagi di bawah terik sinar matahari, layar Poco itu nggak kepake buat gue karena silau banget gitu. Ini di dalam ruangannya udah begitu banget bedanya ya kan. Layar Samsung itu kepake banget buat daily. Nah, tapi nggak segitu jelek banget sih layar M3 Pro. Cuman buat gue, ya layar M3 Pro 5G ini nggak sesuai dengan apa yang gue butuhin, nggak sesuai dengan kebutuhan gue. Di situ kenapa gue bacot parah mengenai layar dari tadi, layar baik yang gue bacotin ya kan.
Karena layar AMOLED Samsung fix no debat nggak pernah salah ya. Kalau lo beli second sih rata-rata ada aja gitu shadow tipis-tipis dan lain-lain. Tapi kalau layar ori, why not gitu, itu masih jauh lebih enak daripada lo dapat layar yang non shadow tapi layar udah diganti gitu, jadi lebih ampas sih menurut gue. Mendingan layar agak shadow tipis-tipis tapi masih original, copotan masih bawaan Samsung semua. Karena layar AMOLED Samsung itu fix lah, adem banget di mata. Ini lu bisa lihat dari dekat aja. Ini bahkan kalau dibandingkan pun gue kayak ya fine lah. Kalau dibandingin sama iPhone yang harga 5 juta 6 juta ya kan layarnya fine parah lah untuk masalah kontras warnanya itu. Masih bisa nyaingin lah. Jadi gak terlalu jomplang banget HP utama gue sama HP kedua gue. Gak terlalu downgrade parah lah gue ngeliat layar itu. Perlu banget biar gue tetap enak make HP-nya. Kalau dibandingkan sama Poco, dari sini sebenarnya lo udah bisa kelihatan ya bahwa brightness Samsung itu kontras warnanya itu lebih pekat yang ada di Samsung ketimbang yang ada di Poco M3 Pro 5G. Bukan Poconya yang jelek, bukan M3 Pro-nya yang jelek, bukan, karena memang ini mereka ada di dua kasta yang berbeda, yang satu AMOLED, yang satu masih IPS panel. Ini gue jelasin lagi deh sikit-sikit, gue kasih lihat deh. Nah, kalau dari samping aja si Poco itu udah redup parah ya, kelihatan banget ya kan. Nah, kalau Samsung dari samping itu masih nimbul warnanya. Nah, kalau dalam keseharian gue misalnya lagi di mall ngetik tuh ada pesan yang harus gue ketik. Nah, di mall itu kan terang banget ya kan, lampu tuh di mana-mana. Layar silau yang ada di Poco itu ngeganggu banget karena gue udah nyoba pakai juga. Dan layar AMOLED itu berentetan fungsinya sampai ke kamera. Karena si Samsung ini layar AMOLED, mantap lah. Buat foto-foto tuh jauh lebih nyaman karena hasil kontras layar itu warnanya tuh lebih natural, lebih mendekati aslinya ketimbang yang layar yang ada di IPS yang Poco punya. Entah kenapa kalau buka menu kamera tuh gue lebih suka si Samsung gara-gara layar AMOLED. Ya masalah fitur Poco lengkap juga sih, cuman minus yang kamera lensa lebarnya aja nggak ada. Selebihnya fiturnya mirip-mirip aja sama si Samsung. Hampir semua yang ada di Samsung ada di Poco, hampir semua yang ada di Poco ada semua di Samsung juga ya kan, mirip-mirip lah. Cuma beda si Samsung lebih ke lensa lebarnya. Tapi balik lagi, meskipun fiturnya sebanyak ini, karena layarnya bukan AMOLED, entah kenapa kalau ngerekam pakai Poco itu jadi kelihatan biru aja gitu semuanya kan. Padahal aslinya hasil recording, hasil rekaman, hasil jepretan itu nggak sebiru ini. Makanya gue bilang layar AMOLED itu kepake banget untuk ke segala hal aspek dan presisi warnanya itu beda. Lalu butuh lah layar yang benar-benar presisi warnanya. Sedangkan IPS panel yang ada di Poco ini nggak sepresisi itu. Hasil rekamannya biru, sebiru ini. Gue udah lihat hasil aslinya nggak sebiru ini juga ya kan. Sedangkan si Samsung lebih mendekati aslinya, nggak asli banget sih. Cuman kontras warna itu lebih mendekati aslinya. Jadi ketika gue video recording jepret di layar AMOLED itu jauh lebih adem, jauh lebih enak dilihat. Jadi tuh gue nggak perlu ngekoreksi ini. Yakin nih sejelek ini gue foto, sejelek ini gue ngerekam kok pucat gitu. Nggak ada tuh kata-kata kayak gitu kalau gue ngerekam pakai AMOLED. Karena hasil jepretannya, hasil apa yang lo rekam itu hampir serupa warnanya seperti yang ada di layar yang ada di Samsung. Dan layar Samsung juga lo bisa adjust lagi sih. Nah ini kalau gua kasih perbandingan tuh lo bisa lihat tuh dalam warna yang sama, dalam situasi yang sama, pencahayaan yang sama ya, di Poco itu jauh kelihatan lebih biru, padahal aslinya nggak sebiru ini cuy. Nah lu bayangin ya kalau lu ngerekam pakai Poco, ngedit pakai Poco, lu atur, lu grading lagi warnanya sampai lebih hangat, padahal tuh warnanya udah hangat, hasil video itu bakal jadi ampas menurut gue gara-gara layar doang. Oke, sekarang kelebihan yang ada di Poco ya kan. Sekarang next kelebihannya nih, sampai keselak gue. Yang gue suka dari Poco, mulai dari desainnya. Desain Poco ini jauh lebih the best daripada si Samsung Galaxy A50s yang gue pilih ya. Entah kenapa tuh desainnya tuh lebih menawan kalau buat gue secara pribadi. Tapi sorry tuh gue gak bisa pilih Poco karena kebutuhan. Karena gue lebih mikirin kebutuhan bukan gengsi. Sedangkan si Samsung Galaxy A50s bentukannya tuh ya kayak kamera jadul parah ya kan. Berentetan dari atas ke bawah gitu. Kayak gak ada seni-seninya sama sekali nih si Samsung A50s ini. Sedangkan si Poco M3 Pro 5G desain layarnya tuh jauh lebih futuristik. Cuman titik kecil tempel yang gak terlalu mengganggu buat gue ya. Dan ini desainnya lebih futuristis, lebih modern ya kan. Ketimbang iya gila sih. Ini layar titik ini gue pakai buat video, nonton video sebenarnya jauh lebih nyaman ya kan. Ketimbang ini lo lihat nih. Tuh. Ini teknologi macam apa? Zaman kapan desain layar seperti ini? Tapi nggak bisa disalahin. A50s ini bukan produk baru ya cuy. Nah, jadi dari sisi desain layarnya, gue lebih suka si Poco M3 Pro 5G ketimbang si Samsung A50s.
Dan untuk performa, gue lebih prefer ke Poco M3 Pro 5G. Kenapa gue lebih prefer ke Poco M3 Pro 5G untuk masalah performa? Chipsetnya tuh pertama ya. Jadi kalau buat performa itu harus support juga yang namanya daya tahan baterai. Chipset Dimensity 700 yang ada di Poco ini dia lebih ringan memakan daya, jadi lebih irit lah, dan udah support 5G juga. Jadi untuk jangka panjang, pemakaian jangka panjang, atau lo udah kebutuhan sama sinyal 5G di wilayah lo, Poco M3 Pro 5G ini jauh lebih the best lah ketimbang si Samsung. Dan balik lagi sesuai kebutuhan, tapi kalau lo masalah chipset tanya ke gue secara pribadi, gue udah nyoba kedua handphone ini. Samsung itu berasa lemot banget ketimbang si Poco M3 Pro 5G. Meskipun RAM-nya sama-sama 6GB ya, RAM itu bukan untuk dari sisi performa ya, gue perjelas ya. Tapi semua sesuai lagi kebutuhan masing-masing. Dan apa yang ada di Poco semuanya bisa dilengkapin yang ada di Samsung. Dan apa yang ada di Samsung hampir semuanya juga bisa dilengkapin yang ada di Poco. Jadi plus minus antara kedua handphone ini. Meskipun sama-sama RAM 6GB, cuman karakteristik kedua handphone ini beda banget sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau buat kebutuhan daily kayak gue cocoknya A50s ya. Tapi kalau mau ngincar performa, sinyal 5G pula ya kan, Poco M3 Pro 5G jauh lebih the best daripada A50s.